Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra SE MSI. Adapun topik pembahasan kami adalah motivasi dan kepemimpinan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama Nurul Karimah, kedua Nurul Aulia, ketiga Fitrawati Ramadhani, keempat Amalia Ramadhani Putri R, kelima Arbiatun Adawiyah, dan yang terakhir Ramadhani Almur. Motivasi berasal dari kata lain motif yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdalam dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat, driving force. Motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Hoyt, motivasi adalah suatu kondisi atau status internal, kadang-kadang diartikan sebagai kebutuhan, keinginan, atau hasrat yang mengarahkan perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan. Kedua, menurut Gray mengemukakan bahwa motivasi merupakan sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Ketiga, menurut Handoko, motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat kemauan dalam diri individu itu sendiri, motivasi intrinsik, maupun dari luar individu, motivasi ekstrinsik. Selanjutnya yaitu teori-teori motivasi. Pertama, teori motivasi Abraham Maslow, yaitu teori kebutuhan. Kedua, teori motivasi Herzberg, yaitu teori dua faktor. Ketiga, teori motivasi Douglas McGregor. Keempat, teori motivasi Fromm, yaitu teori harapan. Kelima, teori kebutuhan prestasi. Keenam, teori motivasi Clayton Alderfer, yaitu teori ERG. Dan yang ketujuh, teori penetapan tujuan. Kepemimpinan adalah proses pengarahan yang dapat memotivasi orang lain untuk bekerja ke arah pencapaian tujuan tertentu. Dalam kepemimpinan ini melibatkan kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain. Selanjutnya yaitu kepemimpinan menurut beberapa ahli. Menurut Bass, kepemimpinan adalah interaksi dua orang atau lebih dalam suatu kelompok terstruktur atau struktur orang terhadap situasi, persepsi, dan harapan anggota. Kedua, menurut Yuki, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan menyetujui kebutuhan yang harus dipenuhi dan cara melakukannya, serta proses memfasilitasi individu dan kelompok berusaha mencapai tujuan yang sama. Ketiga, menurut Nordhaus, kepemimpinan adalah suatu sifat, sebuah kemampuan, sebuah keterampilan, suatu perilaku, dan suatu hubungan. Keempat, menurut Stockdale, kepemimpinan adalah seni mempengaruhi perilaku, alat untuk memengaruhi perilaku, suatu tindakan perilaku, bentuk dan ajakan, bentuk dari relasi yang kuat, alat untuk mencapai tujuan, akibat dari interaksi, peranan yang diferensial, dan pembuatan struktur. Teori kepemimpinan yang pertama teori sifat, kedua teori kelompok, ketiga teori situasional dan model kontingensi, dan yang keempat teori jalan kecil tujuan. Teknik-teknik kepemimpinan. Pertama, fungsi-fungsi kepemimpinan, kedua ciri-ciri kepemimpinan, dan yang ketiga gaya kepemimpinan. Itulah tadi materi singkat dari kami. Sekian dan terima kasih.